Oke ya, jadi banyak yang beranggapan kalau ikan arwana itu biasanya dipelihara secara solo gitu ya, hanya ikan arwana saja. Tapi di sini kita bisa melihat, oke ya, bukti kalau misalnya ikan arwana itu bisa juga dipelihara secara berkelompok ataupun juga koloni. Oke, Bang Tigor nih mau cerita nih tips bagaimana tuh menggabungkan ikan-ikan ini agar bisa damai nih dalam satu tank. Tipsnya cuma satu aja, Bang. Oke ya, jadi banyak yang beranggapan kalau ikan arwana itu biasanya dipelihara secara solo gitu ya, hanya ikan arwana saja. Tapi di sini kita bisa melihat, oke ya, bukti kalau misalnya ikan arwana itu bisa juga dipelihara secara berkelompok ataupun juga koloni. Oke, Bang Tigor nih mau cerita nih tips bagaimana tuh menggabungkan ikan-ikan ini agar bisa damai nih dalam satu tank. Tipsnya cuma satu aja, Bang. Banyakin jenis ikannya di dalam. Biar tidak ada istilahnya, misalnya arwana semua, arwana aja, ya pasti ada istilahnya persaingan. Jadi kalau ada ikan-ikan lain, nggak akan ada persaingan lagi antara arwana sama arwana. Karena dia bakalan nyerang yang kawanan yang lainnya. Jadi dia nggak akan fokus melawan arwananya. Terus kedua, kenapa bisa digabung anak arwana ini sebanyak ini? Karena memang dari sananya satu induk. Jadi nggak ada istilah berantem gitulah. Ya, oke, itu jadi tips yang sangat berguna sekali ya bagi kita yang ingin sukses nih menggabungkan ikan arwana atau memelihara arwana secara berkoloni ya. Banyak yang gagal, banyak yang ikan-ikan yang lebih size-nya lebih kecil tuh dibully tuh oleh ikan-ikan yang lebih besar. Tapi kita bisa melihat nih, bahkan ikan diskus pun bisa digabungkan di sini. Ikan diskus bisa digabung ya karena memang bentuk ukurannya udah besar, jadi nggak bisa dimakan oleh arwana. Terus ikan diskus termasuk ikan linca juga kalau misalnya dikejar, jadi bisalah digabung untuk arwana. Oke, ikan diskus yang kelihatannya kemayu gitu ya, dia seperti slow swimmer gitu, perenang yang sangat santai, tenang, tapi bisa saja ya digabungkan dengan ikan-ikan predator ini. Oke, ini ikan apa aja nih Bang Tigor? Bisa dijelaskan yang menjadi tank mate ikan arwana ini? Kalau di tank ini yang ukuran 1,5 meter ini ada berapa jenis, Bang? Ada diskus. Diskus jenis apa nih? Jenisnya kurang tahu juga, Bang. Ini ada bahasa Inggrisnya, Bang, kurang tahu. Udah lupa. Ada picobas, picobas jenis mono. Kalau ini ada Oscar albino yang import. Ada lemon pun bisa dimasukkan juga, Bang. Padahal lemon ikan siklik. Itu bisa digabungkan, Bang. Ada yang silver dollar. Ada belida albino. Ada ikan Dutch. Ikan Dutch ada juga? Ada, Bang, di sana, Bang. Oh ya, ikan Dutch pun ada ya. Di belakang sana. Yang belum nih, ikan apa nih? Kalau ini ikannya kurang tahu aku namanya, Bang. Saja agak sengsara ada di sini karena dihajar sama Oscar. Karena Oscar termasuk jahat sih. Ya, oke ya. Jadi sepertinya mereka berbagi teritori ya. Kalau ikan arwana ini lebih banyak di bagian atas akuarium. Oke, kemudian ini ada ikan sapu-sapu ya? Iya, sapu-sapu albino. Ikan sapu-sapu albino. Kenapa kami masukkan ikan sapu-sapu albino ini bukan yang hitam itu yang biasa? Karena kalau yang hitam dia agak lasak, Pak. Dia mau nanti lengket-lengket di badan ikan. Apalagi ikan arwana. Arwana jangan sampai cacat lah karena harganya nanti bisa turun. Jadi kami pilih ikan albino ini, dia hanya berfokus makan lumutnya aja. Dia nggak ada lasak-lasak gitu untuk nempel-nempel di badan ikan atau apa.
Makanya kami anjurkan setiap ada yang membeli ikan di sini, kami anjurkan jangan pakai ikan sapu kaca yang hitam. Bisa rugi nanti, bisa mati ikannya nanti. Ya, itu tips yang sangat berguna sekali ya bagi kita akuaris ya. Jadi ini ada alasan kenapa ikan sapu-sapu albino nih yang dipakai. Jadi bukan karena dia cantik, warnanya seperti merah gitu ya, tapi karena karakteristik ya, dia hanya fokus untuk memakan lumut ya, jadi tidak akan bergerak kemana-mana, tidak akan mengganggu ikan. Oke, itu tips yang berguna sekali tuh bagi kita yang ingin menggabungkan ikan arwana ini dengan jenis-jenis ikan yang lain. Oke, sekarang kita akan mendengar penjelasan dari Bang Tigor tentang proses tanning ikan-ikan arwana yang sangat berkelas ini di The Best Aquarium. Ini kami sedang tanning arwana. Kenapa kami tanning? Karena memang udah waktunya untuk menjadikannya jadi merah. Jadi nggak apa-apa kalau di tanning yang besar, tapi kalau ukuran kecil belum bisa, Bang. Jangan dipaksakan. Ini kami pakai tanning yang bentuk lampunya LED, bukan yang bola lampu yang panjang. T5 itu ya? Iya. Ini kan pakai LED. Terus kalau wattnya pun udah mau 50 watt juga ini, Bang. Lampu. Ini kami pasang ini paling lama ini 1 bulan, Bang, udah bakalan jadi. Arwananya. Jadi ini sepertinya proses tanning sisi samping ya, bukan Iya, Bang, sisi atas samping, Bang. Karena lebih bagus dari sisi samping. Semuanya kena. Kalau yang di atas, cuman di atasnya aja yang kena, Bang. Ya, kita bisa melihat tuh sudah mulai terjadi apa ya? Proses tanning ini sudah mulai berhasil menurut saya, karena sisi-sisi arwana ini sudah mulai bersinar tuh ya. Ini jenisnya apa nih, Bang? Jenis arwana ngeblok. Apa ya? Ngeblok. Ini arwana super red ngeblok. Dia warnanya ngeblok semua, Bang. Nggak seperti yang di sebelah sana. Dia bentuk ikan arwana cili, red. Dia sisiknya aja yang merah-merah, Bang. Kalau di tengah-tengah sisiknya enggak. Beda dengan ini semua menyeluruh. Ya, kita bisa blok ya. Oke, kita bisa melihat ya, sama-sama jenis super red. Oke, tapi dia punya keistimewaan tersendiri ya. Oke, kalau ini dia ngeblok gitu ya, karena warna merahnya itu merata di semua sisik ya, sisik bagian kanan dan kirinya. Kalau itu hanya di sebagian saja, itu namanya chili red. Oke, kalau ini super red arwana yang ngeblok. Oke, ini sudah berapa lama di proses tanningnya nih, Bang Tigor? Ini sudah berjalan 2 minggu, Bang. 2 minggu ya? 2 minggu udah seperti ini warnanya. Mau 2 minggu lagi lah? Ya, paling 2 minggu lagi bakalan jadi merah. Oke. Mudah-mudahan lah. Oke. Ini tidak dipenuhi airnya karena supaya Karena fokus ini? biar fokus lampunya, Bang, ke ikannya. Kalau misalnya tinggikan, nanti arwahnya nggak akan kena lampunya. Kadang dia mau karena panas atau silau pasti dia akan turun itu. Jadi nggak berhasil lah tingginya. Ya, itu tips ya dari The Best Aquarium ini kalau misalnya Anda mau melakukan tanning terhadap ikan arwana. Oke, jadi akuarium ini tidak dipenuhi airnya ya. Jadi dia hanya difokuskan ke body ikan saja. Oke, ini ada efek samping nggak, Bang? Misalnya mata ikan atau apa? Oh, enggak, ini nggak ada efek samping, Bang. Kecuali kalau misalnya perawatan kita kurang, pasti ada efek sampingnya. Karena kami kan menyesuaikan lampu untuk bentuk lampunya atau tata letak lampunya. Kalau misalnya tata lampunya ini di bawah ditaruh, matanya bisa turun. Jadi kami paskan di pertengahan badannya, biar matanya tidak turun. Terus kami juga tidak meletakkan di atas. Satu, warnanya nanti yang di atasnya aja yang merah. Terus kedua, takutnya matanya nanti juling. Gitu. Ya, oke, tips yang sangat berguna sekali ya. Oke, selain ikan arwana super red, kayaknya ini di kolam nih. Kalau ini di kolam ada ikan arwana yang sedang dalam proses tanning juga. Oke, ini Bang Tigor nih bisa cerita perjalanan saya menggerebek ataupun juga mereview koleksi-koleksi ikan yang sangat unik, sangat istimewa di The Best Aquarium Medan ya. Jadi toko ini punya spesialisasi ikan-ikan siklit. Ikan-ikan siklit ini tidak bakal Anda jumpai di toko-toko akuarium lain di Medan ya, hanya di The Best Aquarium. Oke, Bang Tigor nih kalau misalnya ada yang mau beli nih, kira-kira alamatnya di mana nih?
Alamatnya Jalan Krakatau nomor 123. Kalau di Google Maps The Best Aquarium. Oke, jadi lokasi dari The Best Aquarium ini juga sangat strategis, itu di persimpangan antara Pasar 3 dan Jalan Krakatau. Ya, Jalan Krakatau nomor 133 ya. Oke, ada nomor yang bisa dihubungi Bang Tigor? Ada bang. Nomornya ada di bawah ini nih. Oke. Ada di bawah ini yaitu 0812 600.000 50. Oke, ada juga sosmed yang bisa untuk kontak-kontak. Kalau itu termasuk WA. Kalau Facebooknya nama The Best Aquarium aja bang. Di Instagram juga ada, Instagram ada juga The Best Aquarium juga. Oke, itu dia tadi alamat, nomor WA, dan juga sosmed yang bisa Anda hubungi kalau Anda berminat nih dengan koleksi-koleksi yang dijual di The Best Aquarium ini. Oke, ini bisa kirim-kirim keluar kota atau bagaimana nih? Bisa bang, keluar kota yang paling jauh pun bisa bang. Oke, jadi bagi Anda aquaris yang berminat dengan ikan-ikan yang dijual di The Best Aquarium ini, jangan kecewa kalau misalnya Anda tidak berdomisili di Medan ya. Jadi The Best Aquarium ini bersedia untuk mengantarkannya ke tempat Anda. Oke, don't forget to subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.